Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai op-amp sebagai pembangkit PWM atau pulse width modulation. Setelah minggu kemarin kalian mencari beberapa rangkaian PWM menggunakan op-amp sebagai komponennya, saya sekarang akan menjelaskan apa itu PWM dan mensimulasikan bagaimana PWM menggunakan op-amp. Oke, apa itu PWM? PWM atau Pulse Width Modulation dalam bahasa Indonesia itu berarti modulasi lebar pulsa. Adalah teknik untuk mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi amplitudo yang sama. Jadi kalau amplitudo itu tinggi gelombang, kalau frekuensi adalah panjang gelombang, seperti itu. Dengan maksud yang simpel ya. Jadi teknik modulasi untuk mengubah lebar pulsanya. Jadi lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang sama. Jadi dia akan tinggi, gelombang akan sama, dan panjang gelombangnya akan sama dalam berapa persentasenya. Tapi kita atur lebar pulsa on atau off-nya. Nah, PWM ini dianggap sebagai kebalikan dari ADC, yaitu analog to digital converter. Jadi mengubah atau mengkonversi sinyal analog ke digital. Nah, kalau PWM itu mengkonversi sinyal digital ke analog. Misalkan pada perangkat digital atau microcontroller dia menghasilkan sinyal digital, lalu dilakukan konversi menggunakan PWM menjadi sinyal analog. Nah, gelombang yang dihasilkan ini akan tinggi atau rendah pada waktu tertentu. Jadi tinggi itu tadi amplitudo, tinggi rendahnya itu ada amplitudo dari gelombangnya. Misalkan gelombang tinggi di 5 volt, ini amplitudonya, dan paling rendah itu 0 volt. Durasi lamanya waktu di mana sinyal tetap berada posisi tinggi itu on time atau waktu on. Waktu on itu pada saat sinyal gelombang berada di atas, dan pada saat posisi paling rendah atau titik 0 itu adalah off time atau waktu off. Jadi pada saat posisi tinggi adalah on time, posisi bawah adalah off time. Untuk sinyal PWM yang perlu kita perhatikan pada parameternya, yang pertama adalah PWM duty cycle dan PWM frekuensi. Jadi yang harus kamu perhatikan adalah duty cycle dan frekuensinya. Apa itu duty cycle? Nah, dalam sinyal PWM ada istilah duty cycle yang merupakan presentasi dari durasi high dan low. High low ini itu tadi on time dan low time. Jadi on time dan off time, mohon maaf ya. Jadi high itu on time, low itu adalah off time. Nah, besar presentasi dari rata-rata tegangan keluaran. Jadi dalam 100% berapa persen dia high atau on time dan berapa persen dia low atau off time. Nah, sinyal PWM akan tetap on untuk waktu tertentu dan kemudian off pada periode berikutnya. Jadi dalam 100% itu misalkan 75% on dan 25% off. Yang membuat PWM ini istimewa itu apa? Nah, dia akan lebih bermanfaat atau dapat kita manfaatkan dengan menetapkan berapa lama dia on dan mengendalikan siklus kerja dari duty cycle-nya. Jadi kita mengatur kapan, berapa lama dia on dan berapa lama dia off. Seperti itu. Jadi ini yang harus kalian perhatikan pada PWM. Nah, ini kalau lihat di gambar dari bawah, nah ini duty cycle itu on time. Nah, di bawah ini adalah off time. Nah, total periode ini adalah yang tadi 100%. Kalau amplitudonya ini adalah tingginya. Jadi tadi kalau 5 volt seperti ini 0 volt, ini 5 volt, maka amplitudanya 5 volt. Nah, duty cycle itu dari titik sini sampai titik sini. Nah, kita
fungsi PWFN itu mengatur berapa lama duty cycle ini dari posisi sini sampai posisi sini. Jadi satu total periode itu berapa persen. Misalkan ini kira-kira misalkan 60% ya. Berarti ini 60% on time dan 40% off time, seperti itu. Jadi persentase waktu di mana sinyal PWM tetap dengan kondisi tinggi atau on time disebut dengan siklus kerja atau duty cycle. Nah, ini duty cycle-nya. Nah, kemudian kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi on disebut dengan 100% duty cycle atau siklus kerja 100%. Sedangkan kondisi sinyal selalu off disebut 0% duty cycle atau siklus kerja 0%. Nah, ini mewakili 60% siklus, dimana kita lihat tadi ini 60% untuk on dan 40% itu off, duty off ya. Jadi duty on dan duty off, kondisi off dan kondisi on, seperti itu. Nah, ini sampel lain, ini adalah 0% duty cycle, dia dalam posisi off, dan ini 25% duty cycle. Jadi dari 100% ini, maka 25%-nya duty cycle on dan 75%-nya off. Yang di bawah ini 50%, jadi 50% on, 5% off. Ini 75% dan ini 25%-nya off, dan ini 100% duty cycle, seperti itu. Nah, itu mengenai PWM. Sekarang mengenai aplikasi dan simulasinya. Nah, rangkaian PWM ini bisa menggunakan berbagai macam komponen. Ada IC 555 misalkan. Nah, untuk saat ini kita fokus menggunakan op-amp. Nah, berikut adalah rangkaian PWM menggunakan op-amp. Di sini op-amp-nya saya sampaikan menggunakan simulasi live wire ya. Di sini pakai function generator. Ini untuk mengatur duty cycle-nya. Jadi potensio ini mengatur duty cycle-nya. Lalu kita lihat sinyal gelombang pulsanya atau gelombang kotaknya nanti di osiloskop seperti ini. Jadi yang kita butuhkan adalah ini function generator untuk membangkitkan sinyal, lalu source untuk op-amp-nya, lalu non-inverting dari op-amp dihubungkan dengan potensio, lalu output dari op-amp-nya masuk ke resistor dan dilakukan pengukuran di osiloskop dan dengan indikator LED. Oke, pengaplikasian atau simulasinya seperti ini. Nah, ini ditunjukkan awal ini adalah 100% duty cycle. Kita lihat. Kita rubah ini 100% duty cycle on. Begitu diubah, nah dia akan berubah. Kita lihat di sini ada persentase yang terlihat. Misalkan ini 80%, ini 20%, misalkan seperti itu. Kalau ini dari 90% sama 10%. Semakin kita ubah potensio, dia akan merubah duty cycle. Berapa lama high dan berapa lama dia low. Ini kita bisa lihat semakin tinggi nilai potensio persentase potentiometernya, dia akan semakin kecil persentase dari high-nya atau duty cycle on-nya, seperti itu. Lihat indikator nyala, dia akan seperti itu. Jadi lebar pulsanya semakin besar nilai persentase potensio, maka duty cycle-nya dia akan semakin kecil. Jadi kalau kita bandingkan sama seperti denyut pulsa ya, denyut jantung seperti itu. Lihat tuh,
Oke, diperbesar lagi, diperkecil, mohon maaf, sehingga nilai potensialnya menjadi lebih kecil. Dia akan berubah. Lihat sini ya. Ya, jadi itu sampai nilai kembali duty cycle-nya di high terus. Ya. Oke, itu mengenai rangkaian PWM menggunakan op-amp. Silahkan dicermati, dimengerti. Jikalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup. Kita tutup. Selamat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.